Pada tahun 2005 saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dibawa ke televisi oleh seseorang yang menganggap bahwa itulah pertama kalinya saya ke televisi dengan segala ketawaduan dan kerendah hatian sebagai seorang pemula di depan seorang kaya raya yang konglomerat dan juga sahabat saya, salah satu wartawan senior di salah satu koran Islam terkemuka. Ya, saya tidak banyak bicara kecuali berterima kasih dan mengiyakan. Tapi saya sudah masuk TV dulu sebelumnya dan bahkan sudah ada di radio, ya salah satu radio paling terkenal sepanjang tahun 2004. Dan 2005 ujung itulah saya juga masuk ke salah satu TV juga, TV swasta paling terkemuka, dan kemudian di antara pujian Allah kepada para nabi adalah karena kebaikan akhlaknya. Lalu kebaikan akhlak ini punya urgensi dalam agama jika akhlak itu benar secara hukum, secara halal haram. Ini yang jarang orang mengingatkan. Jadi misalnya begini, senyum itu sunat, itu ya, baik gitu. Oke, kita sepakat senyum itu sunat. Tapi para penipu itu juga senyum, karena kalau tidak senyum itu tidak bisa nipu gitu. Mungkin wanita nakal ya juga senyum. Orang-orang bisnis yang bodong biasanya cara ngerayu juga pakai senyum. Maka senyum ini berstatus nilai ibadah setelah kepastian target itu halal atau dalam konteks sesuatu yang disahkan agama. Sekali ndak, maka yang menjadi tidak halal. Ya, tadi senyumnya orang yang mau nipu, senyumnya lembaga-lembaga atau apa yang bodong atau apa sajalah. Nah, ini yang jarang orang mengkaji. Maka sebelum mengkaji tentang akhlak itu penting, itu dikaji dulu status halal haramnya. Ya kayak tadi misalnya senyum itu sunat, senyum itu ibadah. Kata Rasulullah, tasaddaqu walau bitalqati wajhin, bersedekahlah meskipun hanya dengan senyum. Itu setelah ada kepastian status apa? Halal. Ya, jadi ini karena saya sebagai kiai memang menekuni fikih, sehingga sebelum bicara jauh tentang hukum moral itu pastikan dulu status halal haramnya, baru ada numpang hukum akhlak, sehingga kepastian halal haram ini nomor satu. Terus kedua, akhlak ini yang menurut disiplin fikih ini memang agak jelimet ya, tapi nanti Anda mudah memahami. Akhlak, misalnya ekspresi senyum atau ceria, itu dianggap sunat. Kalau dalam fikih dianggap sunat. Sunat itu ya tidak sampai wajib. Tapi ada konteks tertentu yang sunat ini menjadi wajib. Misalnya kita sebagai dai ya, sebagai ustadz itu, orang-orang yang nakal ini bawaannya senyum itu, ramah itu. Tapi kita yang ustadz ini bawaannya merengut, cemberut, sehingga kecenderungan orang itu ngidolakan yang nakal. Jadi kalau sebelum status hukum itu halal, ini ya ramahnya menjadi tidak baik. Misalnya kamu punya istri cantik, kemudian dia ramah sama lelaki siapapun, kamu kan pusing. Terus alasannya ramah itu baik. Makanya di Quran diingatkan fala takhdu'na bil qawli fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Orang-orang solihah, orang-orang yang afifah, wanita-wanita terhormat, jangan terlalu ramah sama lelaki lain, karena lelaki lain yang kamu ramahin kalau kebetulan dia ada orang baik, pikiran ramah kamu ini ditafsirkan yang macam-macam. Sodako juga gitu, banyak orang dermawan itu ternyata nyuwun sewu memang uang korupsi sehingga mudah ngasih orang banyak, pas uangnya sendiri ternyata berat. Ini belum bisa dikatakan sodako karena bawaannya dermawan, karena uang saya saja. Jadi kepastian hukum ini harus ada dulu. Makanya dalam Islam fikih itu nomor satu, hanya nomor satu itu ya kepastian hukum. Baru di level aplikasi hukum itu penerapannya, tatbikinya kalau dalam bahasa Arab butuh akhlak. Terus ketiga, cerita-cerita akhlak itu yang paling fenomenal itu kata banyak mufassir
kenapa Saharatu Fir'aun. Jadi ketika duel, saya cerita sedikit, Musa ini punya banyak mukjizat. Nabi Musa ini punya banyak mukjizat. Mukjizat itu kalau orang baik disebut mukjizat, kalau orang buruk punya kemampuan ini disebut sihir. Ya, tapi sama-sama punya kekuatan yang dahsyat. Sehingga ketika Nabi Musa punya kekuatan yang dahsyat ini, yang disebut mukjizat, Fir'aun cara berpikir yang bisa mengalahkan ini hanya sihir. Dipanggillah ahli sihir yang profesional, yang top lah. Dan mulai dulu itu wong ya seneng duit gitu. Jadi ahli sihir yang mau datang tapi berani berapa gitu. Jadi itu sudah mulai dulu gitu. Jadi sekunane kuno itu transaksinya itu ya harus berani berapa itu. Fir'aun katanya innakum idzal laminal muqarrabin. Kamu tak jamin menjadi orang dekat saya. Jadi mulai dulu kalau dukung itu ya harus dapat jatah gitu. Jadi jatah orang dekat. Entah dulu itu apa menteri atau apa tidak tahu, tapi mulai dulu ya sudah gitu. Kata Fir'aun oke. Akhirnya pertarungan itu mau dimulai. Lah uniknya ketika mau dimulai itu Saharoh ini ahli sihir yang bawaan Fir'aun tadi, sewaan nih tadi, bayaran. Itu di luar dugaan Mas Andri, itu malah sopan sama Nabi Musa. Ditonton orang banyak padahal. Ditonton orang banyak karena Fir'aun tuh ingin Nabi Musa itu kalah. Musa kalau dia manggil. Tapi di luar dugaan itu para ahli sihir itu entah saking haibahnya, wibawanya Nabi Musa itu, jenengan dulu apa saya dulu? Monggo jenengan dulu apa saya dulu? Imma antulkiyah wa imma annahnul mulkin. Monggo jenengan dulu atau kita dulu. Jadi harusnya secara teori tarung itu semakin menteror atau ada gebrakan yang mengagetkan ini kan lebih mudah mengalahkan Musa. Tapi enggak, malah Musa ditanya, enggak, kalian dulu saja. Nah itu kata para ahli tafsir, barokahnya akhlak yang dilakukan Saharatu Fir'aun ini, al-qawwa fi qulubihim al-iman. Allah saat itu juga memberi iman. Jadi barokahnya sopan sama Nabi siapa? Musa. Jadi barokah akhlak paling fenomenal dalam dunia tafsir adalah ketika Saharatu Fir'aun mendapat berkahnya adab, berkahnya akhlak sampai iman. Sehingga kalau dalam khazanah-khazanah Islam, amal yang paling mudah diterima Allah itu diantaranya satu itu akhlak, dua sedekah. Jika ada orang netral, misalnya orang netral ya diajak baik ya mau, diajak buruk ya mau, belum punya berpendirian, juga belum punya karakter, belum punya status yang permanen, ya solehnya masih amatir, faseknya ya masih amatir. Kemudian terus ada kompetisi, alam raya ini kan kompetisi. Ternyata yang tukang sedekah, yang mudah memberi itu yang fasek, yang ini pelit. Jangan-jangan kita disalahkan Allah ketika orang yang netral ini jadi orang fasik. Karena apa? Kenangannya dengan orang fasik mendapat keenaan sedekah atau servis, kenangannya sama orang soleh tidak mendapat. Malah dikongkon terus jadi panitia pengajian, kan kesel ya. Nah, kalau dibebani terus. Sehingga diantara ciri agama ini qalilul ma'unah, agama ini harus berbiaya murah. Itu hal-hal yang harus kita perhatikan. Nah kecuali ini sudah orang yang punya karakter, memang sudah orang soleh, memang bawaannya ingin mendukung yang kanan, yang ahlul yamin, ya, hanya suka kebaikan. Ini kan kita bicara orang yang belum punya apa? Karakter. Kalau yang soleh kan karuan, dirayu yang ini sudah tidak mau, meskipun yang ini ngel-ngelo terus tetap nggak masalah yang kanan ini. Nah sekarang misalnya kita bertarung di dunia yang bebas ini, misalnya nyuwun sewu, yang ngasih makan ini nyuwun sewu orang tidak baik, yang orang baik tidak ngasih, pasti utang jasanya orang ini sama yang enggak baik, karena kenanya yang sama orang baik itu udah baik. Nah ini yang dimaksud walaupun tafadzun khalidul qalbi lan faddu min khalid. Kalau orang mengelola Islam dengan cara yang kurang baik, maka akan melahirkan apa, orang lari. Nah, karena tadi al insan abdul ihsan. Jadi cerita yang ringan-ringan di sekeliling kita juga seperti itu. Bapak-bapak itu ngopi di rumah itu ya rasanya kopi sama. Itu gara-gara tidak nyaman ya, cara bojone marah kan gitu cara nyugoi.
Di warung senyum. Ya sudah akhirnya milih di warung. Karena di warung dapat senyum, di rumah dapat ya sudah. Jadi semuanya, semua proses sosial itu seperti itu. Nah mau saya di sini bayangkan itu anak kita, kenangannya dengan kita, dengan bapaknya, dengan ibunya ini kurang baik, kenangannya di luar baik, sehingga anak kita cenderung tidak mengidolakan kita, meninggalkan kita. Jadi menurut saya belajar akhlak paling pokok adalah kaitannya dengan kepentingan anak-anak kita. Saya bukan niat sombong ya, saya itu alhamdulillah sampai sekarang tuh masih sering mandikan anak saya, jalan-jalan sama anak saya, hak-haknya. Bahkan saya ini punya ajaran yang agak unik, tapi istri saya sudah menerima. Dulu ya sempat janggal-janggal tuh iskalnya, sekarang sudah menerima. Saya punya anak yang biasa ikut adik saya, adik Fuad itu masih kelas 2 SD. Mulai kelas 1 SD, mulai kelas 2 saya bilang, kalau kamu ingin jajan, bapak pas tidur bangunkan. Padahal anak saya itu punya santri, punya banyak yang bantu lah. Dulu istri saya protes, itu kan melatih anak nggak sopan karena bangunkan orang tua. Enggak, kata saya, sopan itu nomor 2, nomor 1 itu hukum, kata saya. Terus saya beri penjelasan. Yang paling berhak atau yang paling boleh dingel-ngelno anak itu ya diganggu anak. Itu ya orang tuanya. Masa anak mau jajan yang harus ribet pembantu, mana anak mau jajan yang harus ribet orang. Yang paling boleh diganggu oleh anaknya ya orang tuanya. Itu hukum, kata saya. Akhlak nomor 2. Sehingga barokahnya hukum itu, saya ulang lagi, barokahnya hukum itu, kalau anak ini terpaksa pembantu itu pas lalai, pas kita tidak nyalahkan, kan kewajibannya di kita. Akhirnya kita menjadi tahu, baru istri menjadi tahu, yang paling berhak diganggu anak ya orang tuanya. Itu hukum. Nah akhlak itu baru nomor 2, ganggu itu ya dikira-kira lah pas bangun atau pas rileks. Tapi itu nomor 2, itu namanya moral. Moral itu sunat. Tapi kalau hukum itu nomor 1. Sehingga akhirnya orang tua, anak ini senang. Betapa baiknya orang tua kita, pas tidur saja dibangunin mau demi kepentingan dia. Akhirnya anak ini punya kenangan baik sama orang tua. Pas tidur saja bapak diajak mau. Apalagi pas happy. Pakai momentum, pakai apa itu. Nah, ketika kita ngangkon belajar sudah susah karena kenangannya tidak baik. Jadi kunci daripada ini, makanya saya bilang berkali-kali, oke, kita belajar akhlak, belajar moral, tapi nomor 1 itu hukum. Saya ulang lagi, hukum. Karena agama ini ciri khasnya itu hukum. Hukum itu ketentuan. Jadi aturan Islam itu detail. Misalnya saya belum haji, ya sudah, sebagian harta saya jatah untuk haji itu sudah tidak milik saya, harus dianggap miliknya haji. Sehingga kalau saya meninggal setiap saat, yang boleh diwaris oleh anak cucu saya hanya yang melebihi dari biaya haji. Makanya di Indonesia disebut gaji amanat. Gaji amanat itu orang yang sebetulnya sudah mampu haji tapi tidak kober haji. Itu kalau sudah meninggal harus ada jatah haji yang dianggarkan untuk haji apa? Amanat. Baru sisanya boleh diwaris. Karena ini hukum. Nah nanti di akhirat juga Allah pakai hukum. Kalau ada anak nggak sholat, yang pertama disalahkan orang tuanya. Kenapa ini tidak sholat? Semua kesalahan anak-anak kita adalah dibebankan ke kita. Ya, jadi saya mohon cerita-cerita akhlak ini jangan sampai hanya nyuwun sewu moral dengan arti kenyamanan sosial, tapi kembalikan ke Allah dan apa? Rasul. Sehingga ini yang terakhir saya cerita hadis yang populer sekali. Ada 3 hadis yang populer dan ini sampean semua pasti hafal. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Terus ada yang fal yukrim dhaifahu. Terus yang ketiga fal yakul khairan aw liyasmut, berkata baik atau kalau nggak bisa berkata baik ya apa dia. Nah, itu uniknya Islam itu apa, Mas Dwi? Uniknya Islam itu tidak pernah membolehkan umatnya terdikte oleh sosial, Mas Andri, nggak boleh. Tapi hanya terdikte oleh ketentuan Allah dan Rasul. Jadi Allah cara ngendikan, kalau kamu iman kepada Allah dan Rasul, iman kepada Allah artinya apa? Allah memerintahkan kita berbuat baik sama tetangga, sama tamu, maka lakukan itu.
Sekali tidak demi Allah dan Rasul, berarti Anda didikte oleh hukum sosial. Kalau tetangga baik ya kita baik, kalau dia buruk ya kita ikut buruk. Itu artinya apa? Kita tidak didikte oleh hukum Allah dan Rasul, tapi didikte oleh hukum apa? Sosial. Islam itu agama yang hubungannya manusia itu dengan Allah, bukan dengan sosial. Sehingga ketika baik sama tetangga pun itu karena perintah Allah. Sehingga kalau suatu saat kecewa tetangga kita itu kurang ajar misalnya, ya kita tetap nyaman saja karena kita baik itu atas perintah Allah. Makanya masyhur di kalangan ahli hadis ada dawuh Nabi, la takunu imma'atan taquluna in ahsanan nas ahsanna wa in dzalamuna dzalamna. Kamu jangan jadi orang yang didikte sosial, kalau orang baik kamu baik, kalau orang buruk kamu ikut buruk. Itu namanya orang yang nggak punya prinsip. Tapi walakin wattinu anfusakum, kata Rasulullah, kuatkan prinsip kamu, jika manusia baik kamu akan baik, dan manusia ketika buruk kamu pun tetap ingin baik. Nah, dengan demikian itu berarti kebaikan kami itu atas perintahnya Allah dan Rasul, bukan atas nama sosial. Sehingga misalnya ada orang birrul walidain, ibunya bawaannya cerewet, mbahnya cerewet, ya tetap baik. Tapi kalau kamu didikte sosial, sekali ibu kamu bawel, toh males lah ketemu ibu bawel. Nah ini berarti kamu belum didikte Allah dan Rasul, tapi didikte itu hukum apa? Sosial. Sehingga untuk menutup mauidhah ini, saya sering cerita di mana-mana, di kitab Ihya itu ada cerita, ada seorang pemuda yang kurang ajar sekali itu. Ada kiai dipanggil, Pak Yai silahkan ke rumah saya. Ya kira-kira cara sekarang mungkin 500 meter datang. Setelah sampai depan rumahnya, sudah Pak Yai saya tidak punya kebutuhan sama kamu. Itu kiainya senyum, rileks. Setelah sampai rumahnya dipanggil lagi, Pak Yai mohon ke rumah saya. Terus kiainya ke situ lagi asik kan. Terus setelah sampai rumahnya pemuda tadi, sudah pulang aja saya tidak butuh kamu. Sampai 3 kali. Dan kiainya tuh asik, ceria gitu. Pemuda itu kagetnya bukan main. Kenapa Pak Kiai tidak tersinggung? Malah senyum-senyum. Jong, kata orang Jawa ini. Ini cerita di Ihya. Saya tuh senang sekali nuruti perintah Allah. Allah ngendikan saya disuruh hormat tetangga. Lah kamu tetangga saya. Dan saya alhamdulillah bisa nuruti karep kamu. Disuruh ke kamu, saya ke kamu. Dan sekarang karep kamu saya pulang, ya saya pulang. Syukur sekali hari ini saya bisa nuruti perintah Allah sampai 3 kali. Nangis pemuda itu. Loh kalau kamu kan kamu tampar, ini kan pelecehan. Itu kan kurang ajar betul, kiai digambar. Tapi wali-wali itu nggak berpikirannya tidak seperti itu. Kalau kamu tidak wali ya memang aneh pikiran itu, tapi yang benar ya itu. Nah, jadi lewat ngaji ini saya mohon lah semua teman-teman yang di BI maupun seluruh kita, akhlak itu nomor 1. Dengan makna tapi setelah kepastian hukum, setelah kepastian hukum. Jadi misalnya senyum itu sunat karena kita merayu mitra bisnis untuk bisnis yang halal. Tapi kalau bisnis kita bodong, ya semua orang yang ingin nipu kan ya pasti senyum lah. Berarti yang pahalanya besar ya orang-orang penipu, karena senyumnya lebih sering timbang yang enggak nipu. Jadi artinya akhlak itu menemukan momentum sebagai ibadah setelah ada kepastian hukum halalnya. Tapi kalau nggak ada kepastian hukum halalnya, ya ini senyum itu dievaluasi tadi. Misalnya orang ngerayu juga harus senyum, orang nipu juga harus senyum. Ini yang mungkin banyak diabaikan. Saya kira demikian, dan mohon maaf karena sebetulnya kalau andaikan tadi jalannya normal mungkin saya nggak terlambat. Itu kan banyak lubang-lubang karena apa? Itu biasanya kan karena hujan ya. Tapi ya saya suka tetap terlambat biar keren pernah nunggu kiai. Jadi kalau dalam teori agama itu sama kok. Sholat, Nabi itu pernah sholat isya itu setengah tiga dini hari. Sahabat biasanya kan beliau suka awal waktu. Terus ketika sahabat tanya, kata Nabi, malam ini spesial karena kamu lama sekali nunggu sholat. Nggak semua orang loh, malam ini bisa menunggu sholat. Jadi artinya bawaannya itu nunggu kebaikan. Jadi diantara trik atau resep husnul khotimah, ya ini sebagai penutup ngaji, resep husnul khotimah itu innallaha ta'ala yubahi malaikatahu, Allah membanggakan kita, yubahi bikum malaikatahu, Allah bangga dengan kita. Diantaranya apa Mas Andri? Umatnya Rasulullah SAW itu kalau habis subuh ditanya, ngapain kamu hidup? Nunggu sholat duhur.
Ngapain kamu hidup setelah sholat duhur, nunggu sholat asar? Sehingga kita ini menunaikan fardu yang diwajibkan Allah dan menunggu datangnya fardu yang lain. Jadi orientasi kita fahijratuhu ilallah wa rasulih. Tapi kalau kita orientasinya mapan, kenapa kamu hidup? Sama mati setelah mapan, sama mati setelah jabat. Ini kan berarti perjalanan kamu ila dunia, orientasi kamu dunia. Faman kana hijratu ila dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tapi kalau kamu niatnya, kenapa kamu berani hidup? Supaya bisa sholat, supaya bisa ibadah. Berarti perjalanan kamu hanya menuju Allah dan Rasul. Jadi sehingga diantara alamat husnul khotimah adalah orang setiap sudah melakukan satu kebaikan berani hidup karena berharap bisa melakukan kebaikan yang lain. Jadi dari satu kebaikan rutenya menuju kebaikan yang lain. Ya, saya kira demikian dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.